Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Alamin bahwasanya pada malam ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan yang sangat mulia dalam pandangan Islam, yaitu kajian ilmu keislaman. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami Islam dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kajian malam ini pekan yang ketiga ya mungkin adalah tentang akidah Islam. Nah, pembahasan akidah Islam adalah berkaitan dengan rukun iman. Dan kita masih membicarakan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Mungkin ini bagian atau bab terakhir tentang tauhid dan syirik. Jadi inti iman kepada Allah adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Lawan dari tauhidullah adalah syirkum billah, menyekutukan Allah. Tauhid adalah wajib, syirik hukumnya haram. Tauhid diperintahkan, syirik dilarang. Tauhid menyelamatkan, kalau syirik itu membinasakan. Tauhid menuntun manusia ke surga, sedangkan syirik menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka pembahasan tauhid dan syirik ini pembahasan yang paling penting dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas pada malam ini tentang tauhid secara bahasa dan secara definisi. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan artinya mengesahkan atau menjadikan esa, menjadikan tunggal. Dalam hal ini tentu tauhidullah artinya mengesahkan Allah atau meyakini Allah itu esa, satu atau tunggal. Nah, kemudian kalau definisi tauhid secara lengkap, para ulama menjelaskan bahwa tauhidullah itu adalah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, kemudian dalam asma dan sifatnya. Nah, dari definisi ini maka sekaligus kita bisa memahami tauhid itu dibedakan menjadi 3 macam, tapi tidak boleh dipisahkan satu kesatuan. Cuman kalau dirinci ada 3 yang diesahkan itu. Jadi pertama ada tauhid rububiyah, yang pertama. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Rabb. Kemudian kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya ilah. Sedangkan tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah sebagai pemilik asma dan sifat yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Asma itu nama. Jadi Allah itu punya nama yang khusus bagi dia dan tidak bagi yang lain. Ya, misalkan kalau kita mengenal Asmaul Husna, ya, nama Allah yang baik. Misalnya Ar-Rahman, ya, artinya Maha Pemurah. Nah, Maha Pemurah ini itu hanya nama Allah. Manusia tidak punya nama Ar-Rahman.
Sebab nama itu menunjukkan sifatnya. Yang maha pemurah itu hanya Allah, dan tidak ada selain Allah yang maha pemurah. Itu namanya tauhid asma, mengesahkan Allah dalam namanya. Kalau tauhid sifat ya itu mengesahkan Allah dalam sifatnya. Artinya Allah punya sifat yang hanya Dia miliki dan tidak mungkin dimiliki oleh yang lain. Misalkan Allah punya sifat, misalkan al-alim, maha mengetahui. Maha mengetahui itu artinya mengetahui segala hal. Dan yang memiliki sifat alim itu hanya Allah. Tidak mungkin ada manusia atau siapapun yang maha mengetahui. Paling-paling mengetahui, bukan maha. Nah, jadi ini mengesahkan Allah di dalam sifat. Allah punya sifat yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Nah, itulah tentang nama dan sifat. Nah, yang pertama tadi belum dijawab tentang Rob ya. Ada rububiyah, ada uluhiyah, Pak. Kalau rububiyah, Allah sebagai Rob. Kalau uluhiyah, Allah sebagai ilah. Jadi kalau kita artikan, tauhid rububiyah adalah keyakinan la robba illallah, tidak ada Rob selain Allah. Kalau tauhid uluhiyah itu bisa diungkapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Nah, apa itu Rob, apa itu ilah? Ini pembahasan yang cukup penting untuk kita lakukan, hadirin. Sebab di dalam bahasa Indonesia kita tahu bahasa kita itu bahasa yang miskin, istilahnya dikit. Sehingga kalau kita menerjemahkan Rob itu biasanya Tuhan, Pak. Ilah juga Tuhan. Coba kita lihat terjemahan di dalam Al-Quran kita apa tentang Robbil alamin. Rob alamin itu Tuhan semesta alam. Kemudian kalau kita menerjemahkan la ilaha illallah, itu la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini gimana kok Rob itu Tuhan, ilah juga Tuhan? Padahal itu beda sekali Rob dengan ilah itu. Jadi Allah itu adalah Rob, benar. Allah itu ilah, benar juga. Tapi makna Rob dan ilah itu berbeda. Bahasa kita itu memang terjemahannya Tuhan. Yang lebih bagus bahasa Inggris, Pak. Kalau bahasa Inggris itu beda. Kalau kita buka Quran terjemahan bahasa Inggris, Pak, Rabbil alamin ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Praise be to Allah, atau all praises belong to Allah. Itu Rabbil alamin itu Lord of universe, Pak. Lord itu ya Rob. Universe itu alamin, alam semesta. Sementara kalau menerjemahkan la ilaha illallah itu bukan tidak ada Lord, tapi di sini there is no God, Pak. God ya, there is no God but Allah. Tidak ada God itu ilah, Pak, kecuali Allah. Jadi kalau bahasa Inggris itu lumayan, Pak. Lumayan lah. Memang di bawah bahasa Arab kalau melihat kehebatan bahasa. Ya, kita sebagai umat Islam meyakini bahasa yang paling lengkap, yang paling indah itu bahasa Arab, Pak. Nah, sekarang apa itu Rob sebenarnya? Nah, ternyata para ulama kita ya yang pakar dalam bidang akidah, Rob itu mengandung 3 unsur. Pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Yang kedua adalah al-mulku, kepemilikan. Yang ketiga at-tadbir, kepengurusan. Nah, jadi kalau tauhid rububiyah, la robba illallah, tidak ada Rob kecuali Allah. Itu bisa dijabarkan menjadi la khaliqo illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Kedua, la malika illallah, tidak ada pemilik selain Allah. Kemudian la mudabbiro illallah, tidak ada pengatur selain Allah. Jadi kalau Rabbil alamin itu artinya pencipta alam,
pemilik alam dan pengatur alam. Itu hanya Allah yang mampu melakukan itu. Nah, jadi kita sebagai muslim, mukmin meyakini bahwa satu-satunya pencipta alam itu Allah. Satu-satunya pemilik alam itu hanya Allah, dan satu-satunya pengatur alam hanya Allah. Diborong, Pak. Bukan hanya menciptakan, tapi memiliki juga mengatur. Itu Allah kita itu, Pak. Rob kita itu pencipta, pemilik, sekaligus pengatur. Nah, kita akan lihat dalil-dalil tentang rububiyah ini. Ya, kalau Robnya sendiri tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah, Rob alam semesta. Nanti kalau kita tafsirkan, Rob alam semesta itu adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Nah, kemudian dalil yang spesifik tentang Kholik. Nah, tentang Kholik banyak puluhan ayat. Tentu tidak akan dibahas seluruhnya, Pak, panjang teuing ya. Kita ambil surat Az-Zumar ayat 62, sepotong ini pun. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah itu pencipta apapun yang ada di alam ini. Gitu. Kemudian dalam surat Fatir ayat 3 ini pertanyaan. Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya tidak ada. Ini Pak, khaliq Pak, pencipta. Nah, menciptakan itu mengadakan dari tiada. Jadi kalau menciptakan alam itu artinya mengadakan alam dari ketiadaan. Kalau bahasa filsafatnya itu creatio ex nihilo, Pak. Jadi menciptakan dari ketiadaan. Gitu. Bukan menciptakan dari bahan yang ada. Kita sering mendengar ya ada pencipta lagu, bukan mencipta itu Pak, menggubah lah, mengatur nada-nada, bukan menciptakan. Karena nadanya sudah ada, cuma diatur. Ada yang mengatakan pencipta handphone, wah itu terlampau bahaya itu. Bukan mencipta, itu paling membuat lah. Kenapa? Karena dari bahan yang telah ada. Kalau mencipta itu dari bahan yang tidak ada bahannya. Ex nihilo, Pak. Nihil itu kan tidak ada. Creatio artinya mengadakan, ex itu dari nihilo, mengadakan dari yang tidak ada. Itu mencipta. Jadi menurut akidah Islam, alam semesta itu dulunya tidak ada. Jadi Allah bersama siapa? Sendirian. Itu keeng, masa Allah keeng ya? Allah itu sendirian, Pak, pada masa-masa dahulu itu. Kemudian dia tuh berkehendak menciptakan alam, maka kun fayakun, jadilah jadi dari ketiadaan. Itu kalau para ilmuwan itu mengatakan bahwa alam itu dari satu butir materi yang padat, kemudian meledak jadi Big Bang, jadilah alam semesta. Itu menurut ilmuwan. Tapi itu bahan yang padat itu dari mana? Dari tidak ada, jadi ada tuh. Hanya kalau para ilmuwan hanya bisa mengatakan bahannya ada katanya. Tapi kalau kita meyakini bahan itu diadakan dari tidak ada, itu namanya menciptakan. Ya, jadi sekalian ya itu. Yang kedua itu tadi apa? Tentang kepemilikan. Jadi Allah itu bukan pencipta saja, tapi pemilik. Dia menciptakan dan memiliki. Dan milik dia itu tidak diberikan kepada orang. Ya paling diberikan itu dalam arti digunakan untuk dimanfaatkan. Jadi kita tidak boleh Pak mengatakan bahwa harta itu milik saya ini. Rumah milik saya. Itu milik Allah. Cuman diberikan kepada kita untuk dipakai, untuk dimanfaatkan. Nanti kalau sudah selesai masa pakainya, namanya meninggal dunia, itu kan ditinggalkan, nggak dibawa. Rumah nggak dibawa ke kuburan, tabungan juga tidak dimasukkan ke kuburan. Bapak senang badminton,
bawa raket ke saya mautnya cek badminton di itu jeung malaikat ya mungkin ya, Pak. Ada pembalap Pak, pembalap motor, karena dia saking cinta ke motor, dia berwasiat kalau saya mati nanti motor bawa ya sana. Mau balapan di Sentul sana. Sentul cabang Alam Barjah enggak ada kan. Nah, itu pemilik itu hanya Allah. Ini banyak Pak dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, misalkan yang paling mudah ya. Satu contoh Al-Maidah 17 lah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma al-ayat. Milik Allah semua kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi milik Allah. Jadi pemilik alam itu hanya Allah semata-mata. Manusia tidak punya kepemilikan, Pak. Bahkan kita sendiri itu bukan milik kita, apa milik Allah kan. Kalau orang meninggal dunia kan kita sering mengatakan inna lillahi. Lam di sana kata para ulama lil milki, Pak. Artinya kepemilikan. Inna sesungguhnya kita lillahi itu milik Allah. Wa inna ilaihi rojiun dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan rojiun, akan kembali. Pak. Ini menunjukkan bahwa benar dalam akidah Islam Allah itu bukan hanya pencipta tapi pemilik. Yang ketiga, nah adalah at-tadbir Pak atau mudabir, pengatur. Alam ini bukan hanya diciptakan, bukan dimiliki tapi diatur, Pak. Diatur, dipelihara. Nah, ini tentang mudabir banyak ayatnya di yudabbirul amr kan. Surat apa tuh? Dialah yang mengatur segala urusan. Secara spesifik kita akan lihat tentang mengatur ini, misalkan mengatur alam. Khalaqas samawati wal ardo bil haqqi yukawwirul laila 'ala nahar wa yukawwirun nahar 'ala lail wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajali musamma al-ayah, Pak. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Dia juga menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan, Pak. Nah, ini disebutkan bahwa langit bumi, kemudian ada pergantian malam siang, kemudian matahari bulan dan benda-benda ruang angkasa itu berjalan pada garis edarnya yang telah ditentukan, Pak. Jadi itu mudabir, diatur. Jadi nggak dibiarkan. Kalau dalam agama lain itu ada Brahma, pencipta alam, ada Wisnu, pengatur alam, ada Siwa, perusak alam. Jadi kalau Brahma itu sekarang sudah pensiun. Kenapa? Hanya mencipta. Udah ada, biarkan aja. Yang sibuk adalah Wisnu dan Siwa, Pak. Wisnu mengatur, Siwa merusak. Kok bisa ya Tuhan merusak tuh ya? Merusak sesamanya gitu kan? Itu jelas ini penyimpangan. Kalau dilihat dari akidah Islam, penyimpangan, Pak. Akidah Hindu itu menyimpang dari akidah Islam. Karena beda Islam dan Hindu, Pak. Nah ini Pak, tentang mengatur alam. Maka kita bisa melihat Pak, misalkan matahari ya. Matahari, bulan, bumi, bintang itu berjalan dengan teratur. Tumbuhan, hewan juga. Nah, dengan adanya alam yang teratur, maka kita bisa mendapatkan ilmu. Tidak mungkin ada ilmu kalau tidak ada keteraturan. Misalkan kalau ada guru bertanya, berapa derajat air mendidih? Jawabannya 100 derajat. Itu kenapa teratur tiap-tiap air yang dididihkan itu suhunya 100 derajat. Dimanapun ya, selama masih di bumi ini. Kalau begini misalkan tergantung kadang-kadang 100, kadang-kadang kurang, kadang lebih kumaha cai we teman. Enggak, Pak. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melemparkan benda ke atas, Pak, akan jatuh, Pak. Ada gravitasi bumi itu diatur. Kalau di luar angkasa, itu mungkin tidak akan jatuh ke bumi, Pak. Tapi dalam atmosfer bumi itu ada gravitasi bumi, gaya tarik bumi akan jatuh ke bawah. Itu, Pak. Siapa itu yang mengatur? Allah Rabbul Alamin ya. Sebagai pengatur alam.
Kapan hujan, Allah yang mengatur. Kapan kemarau, tidak bisa kita itu mengatur sendiri. Kalau dulu ada keyakinan yang ternyata salah. Kalau musim hujan itu lihat bulannya. Kalau ujungnya R itu musim hujan. Kenapa? Ger hujan ya. September hujan, Oktober hujan, November, Desember, Januari ada R-nya, Februari R-nya. Pas Maret, rat berhenti aja. Rat eureun teh Pak halodo. Ternyata itu meleset. Sebab itu yang meneliti orang Garut itu, Mbak. Kan berberan bahasa Sunda, nggak mungkin kan orang Amerika mengerti itu hujan kan. Nah itu, jadi itu keliru. Hanya Allah yang mengatur kapan datang hujan, kapan kemarau, kapan musim semi, musim dingin, musim panas, musim gugur di Eropa, Australia, itu Allah yang mengatur. Kalau nggak salah Pak itu 3 bulan itu dibagi 4 kan kalau di belahan utara itu. Jadi 4 kali 3 12 bulan. Itu ya. Jadi Allah yang mengatur. Kalau para ilmuwan, para filsuf namanya itu kausalitas, sebab akibat. Jadi alam semesta ini berjalan mengikuti kausalitas sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebab air dipanaskan, akibatnya air mendidih, Pak. Sebab air dibekukan, dimasukkan dalam kulkas, maka membeku 0 derajat. Itu sebab dan akibat. Tapi ternyata hadirin sekalian, ini menariknya dalam akidah Islam ya. Tidak semua sebab menimbulkan akibat. Dan kadang-kadang ada akibat tanpa sebab. Isi lieur ya, Pak. Kalau api disentuhkan ke benda akan panas dan terbakar. Itu sebab kan? Sebab api menyentuh benda akibatnya terbakar dan panas. Tapi tidak berlaku seluruhnya. Nabi Ibrahim ternyata tidak, Pak. Beliau tuh api disentuhkan ke badan beliau. Beliau tidak terbakar dan tidak panas. Itu penyimpangan. Kenapa? Allah berkehendak untuk menyimpangkan. Jadi hukum alam itu tidak mutlak, Pak. Ini bukti adanya yang mengatur. Nah, kalau orang beriman percaya ya bahwa sebab itu menghasilkan akibat, tapi tidak selamanya. Jika Allah menghendaki lain untuk menunjukkan mukjizat. Nah sekarang tadi kan sebab kadang-kadang tidak menjadi akibat. Ada juga akibat tanpa sebab. Ini Pak contohnya lah. Kalau laki dan perempuan berhubungan, itu sebabnya akibatnya perempuan melahirkan anak. Ya hamil melahirkan gitu ya. Jadi sebabnya berhubungan seksual, akibatnya punya anak gitu kan. Tapi kadang-kadang ada akibat tanpa sebab. Nabi Isa itu lahir dari rahim Siti Maryam. Itu akibatnya, sebabnya Maryam kan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Lam yamsasni bashar, tidak ada seorang pun yang menyentuh aku, kata Maryam. Jadi akibatnya ada, melahirkan. Di kita juga ada orang kan melahirkan tidak menikah, ada Pak, banyak. Saya mah kawin oge punya anak 5 aja Pak. Nah, beda ya, itu mah pelanggaran hukum syariat. Kalau ini benar-benar akibatnya ada, sebabnya tidak ada. Itu mukjizat Pak. Jadi mukjizat itu adalah penyimpangan aturan Allah yang umum dengan tujuan tertentu untuk menunjukkan Allah Maha Kuasa dan menunjukkan itu nabi rasul yang benar. Ibrahim kan dibakar tidak terbakar. Coba Bapak ya dibakar api Pak. Tapi ulah Pak Imam. Dia yakin kebakar. Bukan Nabi Ibrahim kan. Nah, kemudian akibat laut terbelah itu akibatnya. Sebabnya apa? Tongkat Pak dipukulkan. Itu kadang-kadang kalau tongkat yang kita pakai Pak, jangankan laut lah. Kolam di halaman Bapak sok pukul dengan tongkat, tidak akan terbelah. Karena itu memang hukumnya begitu. Tapi kalau dengan izin Allah bisa. Itu mukjizat Pak. Namanya khawarikul ada. Menyimpang dari kebiasaan. Menyimpang dari hal yang berlaku umum. Nah ini tentang pengatur Pak. Kemudian juga manusia juga itu kan diatur oleh Allah yang Maha Pengatur. Allah yang mengatur. Ya sebagai contoh lah.
Manusia lahirnya tidak bareng, Pak. Nggak bareng kan, lahirnya ada yang duluan, ada belakang. Nanti matinya pun tidak bareng. Tuh, Pak, manusia itu lahir, menghidupkan, mematikan. Itu hanya Allah yang bisa, tidak ada yang bisa yang lain. Dulu ada, Pak, di zaman Nabi Ibrahim ya, dalam Al-Qur'an namanya Raja Namrud ya. Dia tuh mengklaim bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika Ibrahim datang berdebat dengan Namrud, kata Ibrahim kan, Allah Tuhan kita yang mematikan dan menghidupkan. Tidak ada yang bisa seperti itu. Saya bisa, kata Namrud. Aku bisa, Pak. Mana buktinya? Tenanglah. Dia berdiri, Pak. Kemudian keluar memanggil 2 orang rakyat yang sedang jalan. Kan dia panggil, Pak. Masuk ke dalam istana, kemudian Namrud mengambil pedang. Wah, kejam, Pak. Orang yang satu dibunuh, Pak, dengan pedang, mati. Yang satu lagi nggak ditebas, hidup kan? Tuh, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Itu orang nggak bisa, Pak. Kan orang mah menang kan? Apa? Bodoh, Pak. Namrud itu bukan menghidupkan, membiarkan hidup. Bukan mematikan, membunuh namanya kan? Ini logikanya tuh memang jongkok, Pak. Namrud. Bawah dasar Adidas ya. Untuk memberikan dia itu bisa menghidupkan, mematikan. Nah, Ibrahim tidak kalah akal kan. Nah, kemudian beliau dalam Al-Quran, Pak, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nah, ditantang oleh Ibrahim, Tuhan saya Allah itu menjalankan matahari dari mana? Timur ke barat. Sekarang bisa enggak kamu ganti, edarkan dari barat ke timur sekarang juga? Jangan nunda besok. Hese imah. Ngahulang, Pak. Pabuhital ladzi kafar. Dia pun terdiam, bengong ya. Sugan teh moal nu kitu nanya aja. Tidak bisa jawab karena itu manusia kan, Namrud itu sama dengan kita. Bukan mematikan tapi membunuh, itu maka tadi. Bukan menghidupkan tapi membiarkan hidup. Ternyata ketika ditantang untuk mengubah peredaran matahari, tidak sanggup. Tetap aja dia tuh mengakui tidak bisa, cuman ya tetap bandel, Pak. Bandel, udah bodoh bandel ini Namrud, Pak. Jadi kalau ada orang yang bodoh, bandel, itu memang turunan dari Raja Namrud, Pak. Nah, ini tentang Mudabbir yang mengatur hanya Allah, tidak ada yang lain. Hadirin, ini kalau masalah akidah kita tentang tauhid rububiyah ini kita pegang itu, maka kita akan tenang, santai, Pak. Kemudian tidak panik, tidak gugup menghadapi beragam kehidupan di dunia ini, Pak. Kalau tauhid ini sudah mantap dalam diri kita. Kayak tadi lah masalah rezeki, contohnya Pak, rezeki kan itu Allah kan yang mengatur, Maha Pengatur. Ada yang diberikan banyak, ada yang cukup, ada yang pas-pasan, rezeki itu, Pak. Umur juga ada yang lama di dunia, ada yang sebentar, ada yang cukup lah. Nah, makanya dalam masalah ini kita tidak usah bingung, tidak usah repot-repot, sebab yang mengatur Allah sendiri. Ada sebuah kisah nyata katanya, Pak. Seorang muslim yang sudah mantap imannya naik pesawat. Kebetulan dia duduk berdua berdampingan dengan orang ateis, Pak. Orang ateis nih. Nah, ketika di ketinggian tertentu tiba-tiba ada cuaca buruk sehingga kapal itu pun mengalami turbulensi, Pak. Jadi gerakan gitulah, goncang. Selama beberapa menit goncang. Penumpang panik, Pak. Ada yang histeris teriak, ada yang menangis, ada yang pingsan, ada yang gelisah. Jalan-jalan nggak enak. Kenapa? Takut apa? Bukan takut pesawat meledak, takut mati, Pak. Pesawat meledak kalau masih hidup mungkin dia tidak akan takut. Nah, takut mati. Termasuk orang ateis ini, wah dia tuh teriak-teriak sampai kesana kemari, pokoknya menghilangkan stresnya. Sementara orang mukmin ini, Pak, tenang aja, duduk aja biasa gini. Dia tuh berqomat kamit, berdoa, kemudian baca Al-Quran. Orang lain teriak-teriak, panik, dia baca Quran, tenang, nyaman. Dan ternyata kapal itu nggak jadi meledak, Pak, nggak jadi celaka. Tiba-tiba cuaca normal kembali, kapal pun berjalan dengan biasa, pesawat itu, Pak, jalan lagi. Nah, udah
Wah, ripuh kabayang Pak orang ateis. Kemudian dia duduk lagi dan nanya ke orang tua yang muslim. Anak ini kenapa tadi ketika terjadi goncangan kok diam aja, tenang-tenang aja, nggak takut anak itu? Kami kan panik, orang lain takut. Oh, kamu mah tenang-tenang aja. Ada apa sih sebenarnya? Kata orang itu bagaimana? Ya saya tahu tadi pesawat itu mengalami goncangan yang dahsyat. Dan seandainya pesawat itu jatuh celaka, ya paling-paling mati lah. Tenang aja, paling-paling mati. Sementara saya yakin saya punya pencipta, pemilik dan pengatur, termasuk pengatur kehidupan dan kematian. Dan tidak bisa kita menolak apa yang ia tentukan, ia atur. Saya pasrah aja. Kalau memang hari ini saya hidup terakhir, ya kenapa menolak? Itu dia yang mengatur, bukan saya. Kalau saya mati juga saya siap-siap aja, dia yang mengatur. Nah, kenapa Anda tadi panik kelihatannya? Dibalikin aja. Saya takut mati. Nah, itulah bedanya Anda dengan saya. Saya tenang, Anda gugup ya. Saya punya pengatur, pencipta, Anda tidak percaya kan? Makanya percaya kepada pengatur biar tenang kayak saya ya. Sombong Pak ini. Orang ateis mikir benar oke. Tapi Pak, ini masalah yakin adanya pencipta, pengatur, pemilik ya. Jadi kita itu diciptakan, kita dimiliki Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenang aja hadirin. Ada yang mengatakan, Pak, tirulah perbuatan tukang parkir. Ini filosofi parkir, Pak. Kalau tukang parkir itu banyak mobil, Pak, yang dia lihat, yang dia awasi, cuman bukan milik dia, milik orang lain. Ketika datang Pajero, Baby Benz, Volvo ke halaman parkir, dia tidak gembira amat. Aduh batur mulai saya. Nah, ketika sore orang-orang tuh kan pergi, Pajero dibawa lagi oleh pemiliknya, Baby Benz dibawa lagi oleh pemiliknya, Volvo oleh pemiliknya. Dia kecewa tidak? Tidak ada. Lain saya kan baiklah. Itulah pas. Jadi kalau datang rezeki kepada kita ya biasa lah. Kalau pergi biasa aja. Toh itu ada yang mengatur. Makanya ada nasihat yang indah, kalau kita kedatangan rezeki, pakai saja. Tapi awas jangan disimpan di dalam hati, Pak. Simpan pada tempatnya. Kalau Bapak punya uang 5 juta, simpan di mana uang tuh? Di dompet, jangan dalam hati. Kalau uang itu hilang 5 juta, tiba-tiba 1 juta jatuh, hilang. Hati sakit tidak? Tidak sakit, sebab uang bukan di hati, dompet yang sakit Pak. Gitu. Kan dompet nyeri hati lah. Mobil di mana disimpan? Di garasi, jangan dalam hati Pak. Mau cukup di garasi ya. Ketika mobil itu nabrak pohon, penyon Pak, harus ke bengkel kan, habis 5 juta. Waduh, kita kan kadang-kadang stres. Jangan stres, yang stres paling-paling garasi. Garasi yang kehilangan mobil di bengkel karena penyon nabrak pohon. Hati mah tenang aja. Cuman susah Pak. Susah Pak ya. Tetap aja disimpan di garasi, hati yang sakit. Duit disimpan dompet, kalau hilang hati yang sakit. Dompet mah tenang aja Pak. Garasi tenang, dompet tenang. Nah, kita yang stres. Ini berarti tauhid rububiyah ini belum ya. Saya rasakan belum mantap benar Pak dalam hati saya tuh. Karena masih sering gelisah, masih sering stres atau gugup menghadapi masa depan yang belum jelas. Ada orang yang bekerja keras Pak di sebuah ya perusahaan, tiba-tiba dipensiun kan, langsung stres. Aduh kalau pensiun saya makan dari mana ya? Padahal uang itu masih banyak, pikir nanti makan dari mana. Kalau pensiun nanti mobil saya nggak bisa dijalankan, modalnya gede. Nah, jadi serba ketakutan, padahal belum terjadi Pak. Nah, kita serahkan kepada yang maha pencipta, yang maha pengatur dan maha memiliki. Itu tauhid rububiyah. Nah sekarang kita akan bahas tentang syirik Pak, syirik rububiyah kan. Nah ini bagaimana syirik rububiyah itu? Nah para ulama itu membedakan ada 2 macam syirik. Pertama adalah syirik akbar, kedua syirik asgor. Syirik akbar itu syirik yang besar, yang dapat membatalkan iman.
Kalau syirik asghar, syirik yang kecil tidak membatalkan iman, hanya mengurangi iman. Masih muslim, masih mukmin. Nah, di sini saya akan berikan contoh-contoh yang syirik akbar dalam rububiyah, Pak. Nah, ini membatalkan tauhid, membatalkan iman. Orang itu keluar Islam. Nah, saya simpulkan aja hadirin. Pertama ya, syirik akbar atau pembatal keimanan yang pertama itu adalah semua konsep ketuhanan yang bukan dari Islam. Jadi kalau kita punya konsep ketuhanan yang bukan dari Islam, bukan Quran, itu pasti gugur iman kita. Banyak hadirin. Dalam buku filsafat agama karangan Profesor Harun Stion itu banyak contoh, Pak. Seperti animisme. Animisme itu kan keyakinan bahwa ruh nenek moyang itu punya kekuatan dahsyat mengatur kehidupan manusia. Makanya banyak di kita dulu ada yang memuja roh nenek moyang. Ya, tolong ya, eyang, cucu eyang butuh bantuan eyang tuh. Cek eyang teh, eyang juga butuh doa kalian ya. Untung eyangnya udah ngomong, Pak. Ini aneh kan? Waktu hidup orang itu tidak punya kekuatan, udah meninggal dianggap punya kekuatan. Ini animisme, Pak. Jadi ruh nenek moyang itu punya kekuatan untuk mengendalikan alam, untuk mengatur hidup kita. Animisme. Jadi kalau kita punya keyakinan ini jelas syirik akbar. Tapi aku percaya, Pak, kepada Allah, ya walaupun percaya syirik, Pak. Animisme. Yang kedua ada dinamisme. Kalau dinamisme itu bukan ruh tapi benda. Benda-benda itu punya kekuatan. Wah gunung itu punya kekuatan dahsyat. Jadi kita mohon, wahai gunung Manglayang, lindungi kami dari bencana itu. Atau laut. Atau apalagi, Pak, pohon benda-benda, gunung, laut, kemudian pohon, batu, berhala, itu dinamisme. Jadi orang yang menyembah batu, menyembah berhala, keyakinan itu punya kekuatan. Ini dinamisme, itu syirik akbar. Keluar pemurtad. Yang ketiga, politeisme. Poli itu banyak, teis Tuhan, jadi bertuhan banyak. Tuhan bukan esa, tapi loba, Pak. Bukan ketuhanan yang maha esa, tapi ketuhanan yang maha loba, yang maha rea. Ini, ya minimal dua, Pak. Ada yang dua Tuhan, ada, Pak. Majusi Tuhannya dua. Zoroaster ya, kata mereka alam itu, Pak, diatur oleh dua Tuhan yang mengatur. Pertama Tuhan baik, kedua Tuhan jahat. Atau Tuhan terang, Tuhan gelap namanya. Kalau misalkan kita diberi sehat, duit banyak, Pak, usaha lancar, karir maju, wah ini Tuhan baik yang sedang bekerja kepada saya. Tiba-tiba, Pak, sakit datang, uang hilang, dipecat ke perusahaan, istri minta cerai, mertua amek-amekan, Tuhan jahat sedang ngerjain aku nih. Jadi itu, Pak. Tuhan itu dua, Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan terang, Tuhan gelap. Ada yang tiga, Pak, triteisme, tiga Tuhan. Ya, misalkan pencipta alam adalah Brahma, pengatur alam Wisnu, perusak alam Shiva. Nah, itu. Ini gimana nih? Ini triteisme. Walaupun mereka meyakini, tapi ada yang berkuasa tunggal, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, tetap aja itu syirik, Pak. Nah, orang Kristen juga triteisme, tapi mereka mengakui satu, walaupun tiga satu, sebutnya trinitas, tritunggal, three in one, tapi tetap aja tiga. Ini juga syirik akbar, maka itu kufur, Pak. Ada lagi hadirin tentang ketuhanan yang keliru adalah deisme. Ini kalau deisme itu banyak dianut oleh para ilmuwan di Eropa yang kecewa dengan agama Kristen. Mereka kecewa apa dengan Trinitas itu, dan mereka meyakini Tuhan itu ada pencipta tapi tidak mengatur. Itu ada seorang ilmuwan Inggris namanya Sir Isaac Newton, Pak. Mungkin Bapak yang pernah belajar fisika ya, matematika pasti dengar, Pak. Newton itu ilmuwan Inggris yang paling terdepan. Matematika, fisika dan astronomi, Pak, keahliannya. Nah, secara formal dia orang Nasrani.
Tapi kalau pada hari Minggu dia ke gerejanya sore sendirian, munfarid Pak, nggak berjamaah. Pagi-pagi kan orang-orang datang, ada pendeta menyampaikan khotbah di Inggris Pak. Nyeton nggak ikut Pak. Ah ini mah ngaco, salah. Saya mah punya pemikiran Tuhan itu satu, tapi dia hanya mencipta, mengatur mah biar kita yang ngatur. Deisme Pak. Sore hari dia ke gereja sendirian. Caranya cara dia Pak. Itu deisme banyak di barat, orang-orang ilmuwan yang mengakui ada Tuhan pencipta tapi tidak mengatur. Jadi alam ini sudah teratur secara mekanis. Ibarat arloji lah. Tukang arloji kan bikinnya pertama kali bikin arloji Pak. Para insinyur di Swiss Pak bikin arloji yang paling hebat Swiss kan. Udah bikin kan jalan sendiri. Nggak perlu tukang arloji ikuti terus Pak. Wah liar Pak. Tuhan juga lebih pintar pada itu. Jadi tidak mungkin dia mengatur terus-terusan. Masa begitu? Tukang arloji juga bisa kan mencipta aja tidak mengaturnya. Itu deisme. Dalam Al-Quran maka Allah itu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Tidak ada yang disembah kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengurus makhluknya terus menerus. Itu jadi ini jelas Pak, deisme itu penyimpangan. Ada lagi hadirin penyimpangan itu apa ya? Panteisme Pak. Ini isme panteisme itu artinya Tuhan dan alam itu bersatu, satu kesatuan. Kalau dalam bahasa Arab namanya wihdatul wujud. Kalau orang Jawa mengatakan manunggaling kaulaning Gusti. Jadi manunggal bersatu antara kaula dengan Gusti. Makanya penyimpangan. Sesi jenar itu ketika ditanya siapa Anda? Akulah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan dan aku adalah satu. Wah, itu jelas penyimpangan. Al-Halaj juga demikian, Pak. Mengatakan subhani, maha suci aku. Oh, kenapa aku? Karena aku adalah jelmaan Tuhan. Tuhan aku Tuhan. Itu wihdatul wujud, panteisme atau manunggaling walaning Gusti, Pak. Ini konsep ketuhanan yang keliru adalah penyebab batalnya iman, sebab bertentangan dengan tauhid rububiyah. Ya, nanti kita lanjut Pak pada pekan ketiga bulan depan. Masih ada nanti bukan pembatal tapi perusak syirik kecil yang mengurangi keimanan, tidak membatalkan tapi mengurangi iman. Syirik kecil, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Demikianlah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita memiliki tauhid rububiyah yang kuat, yang mantap dan kokoh untuk keselamatan hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.